wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an muqarribuna ilayk waj'alna minar rasyidin wal faizin wal mukhlisin. Amin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah, shaimin shaimat yang terhormat, mari kita tahan sebentar untuk melengkapi apa yang sudah kita upayakan dan kita usahakan beberapa malam di Masjid Baitul Haq ini. Kata para ulama, al-ibratu fi takmilin nihayah la fi nuqsanil bidayah. Ibrah atau catatan penting bagi perjuangan itu adalah ketika kita bisa melengkapkan akhirnya, bukan berbicara tentang kekurangan awalnya. Bisa jadi orang pertamanya kurang baik, kemudian pada akhirnya dia sempurna dan dia bisa menjadi orang yang sukses. Kebalikannya, banyak orang yang ibadah puasanya itu aktif di awal-awal saja, kemudian tidak ikut sampai di sini, lalu menjadi orang yang tidak sukses. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah ini hari yang ke-29. Besok insyaallah hari terakhir tanggal 30 dan tanggal 31 biiznillah kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Apa yang perlu kita kerjakan sekarang ini? Jadi 2 hari ini Anda syaratkan dengan banyak berzikir, banyak berdoa. Karena justru mendekati lebaran ini orang lebih sibuk dengan urusan-urusan yang terkait dengan duniawiyah, persiapan-persiapan dan sebagainya. Bukan tidak boleh ya, tapi justru terakhir ini adalah penilaian apakah kita ini dalam berusaha sejak awal Ramadan sampai terakhir menjadi yang sukses atau yang sebaliknya. Jadi ada 3 hal paling tidak yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, harus banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Gak mungkin kita itu tanpa kekurangan. Siapapun yang sudah paling hebat sholatnya, paling hebat puasanya, pasti di situ ada kekurangan-kekurangannya. Dan istighfar ini juga perlu untuk mencegah kita sombong. Bisa jadi orang itu sombong karena merasa saya tahun ini lengkap, saya qiyamul lailnya lengkap. Jadi merasa sudah paling hebat. Lihat tetangganya gak pernah ke masjid, lalu dilihat ini gila gak tahu nama masjid itu. Itu sombong itu. Jadi istighfar penting ini. Harus banyak istighfar. Jangan sedikit. Jangan sedikit. Dosa kita itu gak bisa dihitung, Pak. Harus diimbangi dengan istighfar yang banyak. Catat itu baik-baik. Jadi istighfar itu menguntungkan. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Coba, orang kalau banyak istighfarnya nanti tidak stres, tidak susah hidupnya itu. Kemudian yang sulit dimudahkan, yang sempit diluaskan. Ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti ada rezeki yang kita tidak menduga. Dan jangan dikira rezeki itu hanya uang. Ini Anda ini, kita semuanya ini malam hari ini bisa tahajud, bisa qiyamul lail sampai subuh lagi. Gak banyak orang seperti ini. Ini apa ini? Rezeki. Anda mau sholat capek, itu rezeki. Anda mau mendengarkan ceramah seperti ini, itu rezeki dari Allah. Orang yang belum bisa menikmati majelis zikir seperti ini, itu berarti orang yang sangat rugi. Ini rasanya, ada rasanya ini, Pak. Orang yang sudah bisa menikmati ini, itu berkemungkinan besar untuk sukses. Tapi tidak sedikit orang yang alergi dengan ceramah-ceramah. Gak betah lah, gak betah. Duduk sebentar sudah.
Nanti kalau panjang sedikit dirasani itu ustadznya ketahuan. Jadi kalau Anda sudah bisa merasakan ini sama dengan Al-Quran. Kata Utsman bin Affan, "Idza tahurat qulubukum la tashba'una min al-Qur'an." Kalau hati Anda itu bersih, Anda nggak bakalan pernah kenyang dengan Al-Quran. Tapi kita biasanya kalau baca Quran itu terus dilihat terakhirnya kayak pirang kebet begini. Maunya cepat. Artinya belum menikmati itu, belum menikmati. Bagaimana caranya bisa menikmati? Anda harus masuk ke dalamnya ya. Seperti orang-orang yang sudah cinta sepak bola itu ya, sampai ada istilah gibol, gila bola. Itu menikmati mereka. Nanti ini kalau ada World Cup Pak ya, orang nggak tidur itu kuat Pak, kuat. Tapi suruh tahajud malam ini banyak yang tidur. Ini nggak ada yang tidur ini ya, nggak ada yang tidur. Biasanya yang sadar-sadar itu tidur duluan. Itu Pak. Jadi bagaimana dari puasa ke puasa? Kapan itu di kelompok pengajian dokter-dokter itu ada yang tanya begini. Ustadz, saya ini dari puasa ke puasa, dari terawih ke terawih ya gini-gini aja Ustaz. Artinya dia itu menyadari kok ya pancet gitu ya. Terus saya bilang Anda ini termasuk orang jujur ini. Banyak orang yang begitu tapi tidak mau tanya. Terus diempet aja terus. Jadi kalau Anda dari puasa ke puasa ibadahnya sama, Qurannya sama, ngertinya juga sama, itu berarti Anda mundur. Gimana? Salah satu tanda orang yang tidak bodoh itu ya, mudah-mudahan pandai semua ini, itu bisa berubah. Dan hidup ini perubahan. Hidup ini, Anda nanti akan lihat semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Orang yang tidak mampu menghadapi perubahan pasti tersingkir nanti, tersingkir. Sekarang ini kenapa bisnis sulit? Karena perubahannya begitu cepat. Orang yang bekerja dengan tradisi seperti biasanya nggak bisa Pak, kalah mesti kalah. Ada TikTok, ada segala macam. Orang sudah nggak laku, TV sudah nggak laku. Perubahan terus ini Pak, perubahan terus. Dan jangan lupa bahwa perubahan-perubahan ini yang paling dominan itu duniawiyah. Jadi nanti ketika kita ini terbuai dengan dunia lalu meninggal, hari ini ada teman kita, teman saya, jamaah Masjid Al-Hikmah meninggal. Meninggalnya di luar negeri lagi, masih dalam perjalanan pulang. Jadi saudara, kenapa Rasulullah mengatakan orang yang pandai itu adalah orang yang selalu berpikir tentang kematian? Kan aneh kan? Ayyul mu'minina atyas ya Rasulullah. Siapa orang yang paling cerdas itu? Nabi tidak mengatakan itu orang yang gelarnya panjang itu loh. Enggak. Orang yang sudah mentok itu, belajarnya sudah mentok, sudah profesor. Bukan itu yang paling pandai. Itu profesor, orang kaya, orang pangkat, begitu meninggal dunia selesai semua. Pangkatnya selesai, kayanya selesai, sehatnya selesai, sakitnya juga selesai. Maka tinggal apa? Tinggal menghadap Allah. Dan hidup ini sebentar Pak. Para ulama mengatakan hadhil hayah hada rihlah i'dadiyah lil hayatil akhirah. Ini adalah perjalanan persiapan untuk hidup di akhirat. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman, kenapa Pak orang itu kok nggak berani menghadapi kematian? Sedangkan kematian itu tidak ada urusan berani atau nggak berani Pak. Kalau Anda misalnya di catatannya malaikat, misalnya Anda di catatannya malaikat, mana yang paling muda ini? Kok tua-tua kabeh ini? Yang paling muda mana? Yang paling muda ya. Itu yang paling muda itu misalnya hari Senin jam 7 mesti dijemput oleh Israel. Tidak mungkin jam 7:05. Ditambah lagi Pak ya. Di catatan malaikat itu dikasih tahu oleh Allah. Ini taufik misalnya. Mana Pak Saukat, mana Pak Saukat? Dari Pak Saukat. Saukat misalnya, Saukat hari Rebu misalnya. Ini hari apa sekarang ini? Hari Rebu Pak Saukat, misalnya Pak Saukat hari Rebu terus
ditulis Syaukat hari Rebu rohnya dicabut di Amerika, misalnya gitu ya. Itu nanti ada sebab dia ke Amerika, lalu matinya di Amerika. Ada orang di Kalimaron itu Pak, matinya di California. Iya betul. Itu sudah nggak bisa dirubah. Dan ini suatu kepastian. Jadi hanya orang bodoh saja yang takut dengan mati. Ini masalah mati ini bukan soal berani atau nggak berani. Pokoknya datang begitu aja. Dan kalau Anda nggak siap, gimana? Makanya dikasih oleh Allah kesempatan ini Ramadan. Ada Lailatul Qadar, ada Idul Fitri. Ini supaya kita ini tidak lupa, tidak lalai. Kenapa sholat itu kok tidak ditaruh di malam saja sudah? Malam 5 kali sholat. Nggak bisa begitu. Subuh sholat, lupa lagi zuhur sholat, lupa lagi asar sholat, lupa lagi maghrib, dan seterusnya begitu. Nah kalau orang itu sudah setiap hari sholat, setiap puasa terawih, lalu sholatnya tetap, wataknya juga tetap, suka marah juga tetap, artinya kan ini nggak ada pengaruhnya ini. Ada ulama mengatakan as-shaum hadza madrasatu salatina yauman. Puasa ini adalah sekolah 30 hari. Sekolah ini Pak, sekolah ini. Sekolah yang jauh lebih penting dari sekolah kita waktu di universitas. Sekolah sekarang ini. Sebab kita ini ditempa oleh Ramadan ini supaya nanti ketika kita memasuki hayat barzakhiyah. Barzakh itu artinya penyekat gini Pak. Itu barzakh itu. Jadi kalau kita ini sudah meninggal dunia itu ada sekat. Kita di sini sekarang ya, nanti meninggal di sini. Anda bisa melihat di sini, tapi kita nggak bisa lihat di sana. Nanti Anda kalau sudah meninggal dunia, itu kalau misalnya anaknya datang mengunjungi ziarah, Anda tahu. Kalau nggak percaya Pak, ingat-ingat nanti ya. Ketika nanti, oh ya benar waktu ceramah itu, cuma Anda nggak bisa memberitahu. Jadi saudara-saudara, ini mati ini adalah masalah non all principle. Ya 100% atau enggak 100%. Maksudnya kalau ya 100% itu Anda lulus. Kalau enggak ya enggak 100%. Dan itu tergantung Anda di sini. Anda di sini ini sekarang ini. Nah, saudara, yang terakhir sekarang ya, supaya sampean enggak terlalu takut ngantuk ini ya. Sudah saya sebut terakhir saya sekarang ini ya. Ini yang terakhir. Hari Senin insya Allah Idul Fitri. Ya. Banyak umat Islam yang tidak menyambut Idul Fitri. Sedangkan Idul Fitri itu Pak, Rasulullah itu punya jubah khusus untuk Idul Fitri, punya jubah khusus untuk hari Jumat. Saya seringkali melihat orang sholat Idul Fitri, bajunya ya ini juga baju. Iya. Yang remaja-remaja pakai jin terus ditambahi sajadah gitu. Allahu Akbar, Allah. Udah tahu ini masalah besar ini. Idul Fitri ini masalah besar. Loh, lah kok tidak disambut? Apa sebabnya? Hadza minat taqwa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah mengatakan begitu. Orang yang mengagungkan syiar Islam itu tandanya takwa. Anda ke masjid ini, masing-masing kan beda-beda. Ada orang ke masjid itu pakai baju tidur tak apa-apa, karena tidak mengerti. Itu berarti takwanya rendah. Anda yakin nggak kalau Anda masuk di sini itu dilihat oleh Allah? Yakin apa enggak? Nggak malu Anda dilihat oleh Allah seperti itu? Bisa pakaiannya seenaknya saja. Jangan yang penting sah atau tidak sah. Memang ada sah saja pakai, yang penting tutup aurat. Tapi kan dinilai oleh Allah, ini orang tidak mengerti akhlak. Anda yakin nggak kalau adzan itu undangan Allah? Hayya 'alas shalah itu Allah itu manggil itu. Dan terus Anda datang seenaknya saja gitu. Ada orang sholat subuh kapan itu saya sampaikan di Masjid Al-Hikmah, sholat subuh pakai sarung yang dipakai tidur itu loh. Terus pakai kaos dalam itu, kaos dalam, tapi kaosnya itu mangkak melembung. Saya gini ya, gimana itu? Jadi dia tidak sadar bahwa ini rumah Allah dan Allah Maha melihat. Makanya kita disuruh oleh Allah itu memperhatikan Asmaul Husna.
Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Anda sekarang ini saya tangan begini, jangan dikira yang dilihat hati saya ini dilihat oleh Allah, hatinya Anda dilihat oleh Allah. Kalau belum yakin berarti belum beriman betul. Maka saudara, nanti Idul Fitri itu harus disambut. Begitu maghrib nanti tanggal hari Ahad itu ya, itu sudah harus pakai takbiran. Dan takbiran itu semua harus takbiran di mana-mana. Anda orang Surabaya atau orang Jakarta di sini harus takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar di mana-mana. Anda pergi jalan naik mobil naik apa itu, ini takbiran Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi walitukmilul iddah, tadi sudah saya baca ayatnya. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya disempurnakan puasa itu 30 hari atau 29, kemudian bertakbir. Sampai kapan? Sampai setelah sholat. Jadi mulai maghrib sudah jelas besok puasa, ini takbiran terus sampai setelah sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha sampai ditambah 3 hari lagi ya, ayam tasyrik. Tapi kalau Idul Fitri sampai setelah sholat. Jadi setelah takbiran saudara, Anda nanti hari Senin itu bangun tidur, mandi, niat mandi Idul Fitri, pakai pakaian siap yang baik, yang terbaik yang Anda punya. Kalau ada yang baru lebih baik, tapi yang layak untuk ke masjid. Jangan pakai asal pakaian terus pakai blue jean, pakai segala macam itu, ya boleh-boleh saja. Tapi Anda tidak mengerti bahwa Anda dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai minyak wangi, harus pakai siwak. Kalau zaman Nabi dulu pakai Allahu Akbar, dan pakai baju yang paling baik. Masa Anda kalau diundang perkawinan saya lihat pakai jas pakai segala macam. Begitu Idul Fitri kumus-kumus, kadang-kadang masih ngantuk. La ilaha illallah. Dan saya tahu karena saya di atas mimbar, tak lirik ngomong la ilaha illallah. Ada yang tidur, ada yang ini. Idul Fitri loh itu. Idul Fitri itu hari penting. Itu hari Anda itu sudah yang orang yang sukses, mudah-mudahan kita sukses semua insya Allah. Orang yang sukses Idul Fitri itu sholat Idul Fitri sudah tidak ada dosanya Pak. Karena diampuni oleh Allah. 30 hari terus minta ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini nanti teruskan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anna terus sampai Idul Fitri. Dan besok masih ada taraweh, jangan enggak taraweh. Jadi justru dikatakan oleh Hasan al-Basri bahwa Ramadan ini adalah seperti mizmarun lis-sibab. Ini seperti arena untuk berpacu. Kalau ada orang sodako 10, Anda wah saya 20. Kalau orang etika masih 1 jam, saya 2 jam. Itu terus harus mau menang begitu Pak. Itu orang yang mengerti. Dan yang ketiga, saudara, nanti sebelum pakai baju yang bagus ya. Kemudian sebelum berangkat sunnah makan kurma. Rasulullah makan kurma ganjil 3 atau 5. Jangan 77 nanti ke pasar. 3, 1, 5 gitu aja ya. Sunnah. Jangan dikira ini tidak penting. Kalau Anda itu keluar makan kurma ya, sekarang di dunia semuanya kan ada kurma sekarang ini. Kalau dulu sulit, zaman saya masih SD itu kurma itu sulit. Nunggu orang datang dari Mekah. Sekarang ini ada yang sulit sudah. Anda makan kurma bismillahirrahmanirrahim, saya meniru Rasulullah, Anda dapat pahala itu. Makan 3. Terus semua nanti anak-anak diajari begitu. Kenapa ini? Inersi, sehat. Dan kenapa puasa disunahkan makan kurma? Anda tidak makan kurma juga tidak apa-apa, nggak dapat sunnah. Saya kadang-kadang sedih kapan itu diundang buka bersama, wah di hotel segala macam. Begitu mau buka, mana kurmanya? Tidak ada Pak. Ini karena tidak ngerti. Jadi kalau Anda itu mau melakukan ibadah itu disempurnakan sebaik mungkin, sunnah-sunnahnya diperhatikan. Jadi itu kalau Anda makan kurma iktidaan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda dapat pahala nanti. Kemudian
harus kepala rumah tangga itu membuat rumahnya leluasa, ya. Apalagi kalau rezekinya banyak, ya, kau bantu dikasih hadiah, ini dikasih ini, yaumul farah, hari bahagia ini, ya. Dan harus senang, nah, walaupun anda gak punya duit, walaupun anda kesusahan, hari raya itu yaumus surur, hari senang. Jangan datang ke masjid wajahnya muram. Ada yang begitu. Salaman itu ala kadar itu kadang delok. Tidak boleh, ada yaumus surur. Di dalam anda nanti sampai di rumah dibaca surat Yunus ayat nomor 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Katakan al-fadl, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini fadl min Allah. Hari raya ini Allah memberi anugerah yang luar biasa, saudara. Anda pada waktu sholat id, ya terutama ibu-ibu itu sholat id, ya seringkali saya kalau ceramah sholat id belum, baru assalamualaikum, ibu-ibu sudah pulang, sudah mulai pulang, satu-satu terus pulang. Ini tidak ngerti. Makanya paling sulit orang nggak ngerti itu repot, Pak. Anda itu harus mendengarkan khutbah sampai selesai, dapat pahala besar, itu loh, Pak. Ini yang seringkali ini terulang. Makanya ini saya penting untuk menyampaikan ini supaya kita bisa Idul Fitri kali ini melaksanakan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pada waktu anda Idul Fitri itu malaikat hadir. Sampai ibu-ibu yang datang bulan disunahkan ikut juga mendengarkan khutbah, tidak ikut sholat. Saking pentingnya ini Idul Fitri dan Idul Adha ini. Seringkali orang tidak membesarkan, makanya ini perlu supaya nanti diperhatikan. Nah kemudian saudara tahniah, ya. Jadi setelah Idul Fitri, setelah sholat kita bertemu dengan teman itu senang, begitu ya. Wajahnya ceria, jangan salaman mencureng, jangan. Saya kalau ada seorang salaman begitu, tidak saya lepaskan, guyo di sini. Begitu loh Pak. Ini Islam ini luar biasa Pak. Lah kok kalah sama orang lain itu? Heran saya. Tidak ada orang bisa bahagia tanpa Islam itu, tidak ada. Sudahlah. Semua yang baik di dunia ini kalau cocok dengan Al-Quran. Kenapa ini sekarang kok banyak koruptor segala macam ini ribet ini? Karena nggak cocok sama Al-Quran. Kalau sudah nggak cocok sama Al-Quran seperti ini. Nggak bisa memperbaiki tanpa Quran, nggak bisa. Catat baik-baik itu. Dari batil ke batil, dari batil ke batil, tambah batil nanti. Al-Quran itu buku petunjuk. Anda kalau beli handphone ini atau jangan handphone mobil. Anda beli mobil, kan ada buku petunjuknya kan? Apa namanya itu? Katalognya. Misalnya Anda beli mobil Toyota terus pakai petunjuknya mobil Chevrolet misalnya, rusak mobilnya. Betul apa enggak? Lah yang membuat kita ini siapa? Rabbil Alamin. Bukunya apa? Quran. Anda berteori macam-macam nggak cocok sama Al-Quran, boleh berteori sama macam-macam, boleh saja mau bisnis ini. Tapi kalau nggak cocok sama Al-Quran, tunggu saja tanggal mainnya. Pasti nanti bermasalah. Itu Islam seperti itu. Jadi tahniah itu memberi ucapan selamat. Ya, yang umum taqabbalallahu minna wa minkum. Ada juga minal aidin wal faizin, itu doa itu. Jadi kalau bertemu itu minal aidin wal faizin. Betul ya. Salaman ini. Orang salaman ini sekarang ada salaman ini. Teman-teman, dari mana ini salamanan teman-teman ini? Anda tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau berjabat tangan dengan Rasulullah itu, Rasulullah tidak mau melepaskan kalau dia tidak melepaskan. Dan orang yang sudah berjabat tangan dengan Rasulullah itu merasakan alyanu minal harir. Tangannya Rasulullah itu lebih halus dari sutra. Sehingga para sahabat itu senang sekali kalau dan Rasulullah itu memberi kesempatan. Rasulullah itu sangat berakhlak. Rasulullah kalau ditanya orang itu, misalnya yang ditanya di sana gitu ya, dia jawabnya begini. Rasulullah. Semua orang itu diperhatikan sama semuanya.
Apalagi kalau yang fuqara wal masakin. Kalau kita biasanya kan orang kaya yang diutamakan ya. Meskipun serempes-serempes sih gak penting gitu. Tapi kalau Rasulullah itu justru semua senang dengan Rasulullah itu. Akhlak itu yang kita tidak banyak memahami dan tidak banyak ngerti aja enggak bagaimana mau meniru. Yang ngerti aja belum tentu meniru. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Dan satu lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang paling sulit berdamai dengan orang yang bermasalah. Kalau Anda tidak berdamai, saya khawatir nanti tidak dapat maghfirah itu. Karena silaturahmi itu menyambung rahmat. Jadi hidup ini, saudara ya, jangan bermimpi Anda akan menemukan orang sesuai dengan selera Anda. Gak bisa. Orang ini macam-macam semua ini. Dan pasti nanti ada geseran, ada ketidaksenangan. Pada waktu Idul Fitri harus diselesaikan semuanya, dihapus semuanya, harus bermaaf-maafan. Itu namanya silaturahmi. Dan jangan dikira silaturahmi itu pelengkap loh. Anda sudah terawih, sudah macam-macam membutuhkan silaturahmi, nggak dapat rahmat nanti. Nah kalau tidak dapat rahmat, bagaimana mau masuk surga? Yang membuat orang masuk surga itu kalau dirahmati oleh Allah. Makanya kita dianjurkan bersilaturahmi. Di dalam surat Al-Hijj ayatnya berbunyi fahal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalau Anda punya jabatan kemudian Anda menjadi orang terpandang lalu memutuskan silaturahmi? Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu tadinya baik, kemudian jadi orang pangkat enggak mau silaturahmi. Ditelepon, "Halo, siapa ini?" Ya, pura-pura enggak kenal, Pak. Ini orang yang diancam oleh Allah. Ulaika alladzina la'anahumullah. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Wa asammahum itu telinganya jadi tuli karena tidak bersilaturahmi. Maka salah satu yang harus diutamakan itu silaturahmi, Pak. Dan bukan hanya Idul Fitri, silaturahmi itu selalu, Pak. Makanya salah satu keuntungan orang yang suka bersolat di masjid seperti ini itu kan selalu bertemu, Pak. Selalu bertemu. Kalau tidak ada masjid ini saya nggak kenal dengan orang-orang semuanya ini. Masjid itu dua fungsinya, tauhidillah wa tauhidin nas. Tauhidillah itu mengesahkan Allah la ilaha illallah dan membuat orang itu saling kenal. Kalau nggak ada masjid ini sampai nggak kenal. Dulu saya pernah pertama kali di Surabaya itu hidup indekos di jalan Sedep malam itu, Pak. Berapa tahun ya? 2 tahun. Tetangga sebelah ini nggak tahu siapa namanya. Cuma kalau ketemu lirik-lirik antar. Enggak gitu Islam. Islam itu harus guyup, harus saling melatih. Dan itu yang membuat kita itu sehat. Dan orang yang paling berat untuk bisa menjadi orang sehat rohani jasmani itu kalau orang suka dendam. Itu namanya hiqd. Ya Allah, apalagi menghasut. Itu harus dibersihkan semuanya itu, Pak. Menghasut, sombong. Terakhir, itu tadi terakhir 1, ini terakhir 2. Yang membuat orang tidak bisa silaturahmi itu 3 macam. Yang pertama al-kibir, sombong. Nggak bisa. Terus merasa saya yang di atas. Saya mau tanya sampai yang jujur aja ya. Jawab yang jujur ya. Sampai pernah berterima kasih kepada pembantu rumah tangga enggak? Pernah. Kalau pembantunya bawa kopi gini, terima kasih apa enggak? Dekein dulu. Itu artinya Anda tidak menghormati. Harusnya setiap kali Anda, ya bukan saya lah, saya ini berusaha saya ini. Ini saya mau tolong ya, ambilkan. Tolong itu penting itu, Pak. Jadi tidak mentang-mentang kita yang bayar gitu loh. Itu Islam seperti itu, Pak. Rasulullah itu makan dengan pembantunya di rumahnya. Sudah, contohnya Rasulullah itu luar biasa. Kita mesti minggir-minggir itu gak cocok. Anda tahu nggak walimah yang paling tidak direstui oleh Allah adalah walimah yang mengundang orang kaya saja, orang miskin tidak diundang.
Itu walimah yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menghadiri satu perkawinan di Surabaya ini beberapa tahun yang lalu ya. Itu biayanya 2 miliar. 2 miliar ya. Bertahan cuma 1,5 tahun cerai. Yang datang itu wah macam-macam. Yang rebes-rebes ya diundang. Bukan begitu Islam itu, Pak. Jadi sombong nggak bisa silaturahmi. Yang kedua, al-hasad, menghasut, nggak bisa silaturahmi. Anda kalau misalnya ada tetangga beli mobil, terus dirasani, saat cek dari Pinpro ini terus kondi. Nah, apa kau ngurusi orang ini? Dia tak senang ini. Dan orang yang menghasut itu sama dengan protes kepada Allah. Yang membagi rezeki kan Allah. Ada orang wongnya gak sepuluh ganteng, bojone ayu misalnya. Terus yang orangnya itu ketok, oh iya. Kok gelem, kok sampai awak-awak itu. Lah itu menghasut namanya. Gak bisa menghasut. Yang ketiga, su'idzon, bersangka jelek. Bersangka jelek. Kalau Anda sudah wong kayak gini gak bisa percaya. Jadi akhirnya tidak bersilaturahmi. Dendam selama-lamanya. Kadang-kadang dengan saudara kandung. Ngeri sekali, Pak. Yang dolim dan yang didolimi sama ruginya. Maka inilah perlunya Idul Fitri. Harus silaturahmi. Mau memaafkan. Kalau ada orang tidak mau memaafkan Anda, saya memaafkan Anda. Ada orang di zaman Rasulullah tidak terkenal. Tidak terkenal orang. Di dalam hadis tidak disebutkan namanya. Rasulullah di masjid mengatakan, "Yaqali walaikum rajulun min ahlil jannah," kata Nabi. Sebentar lagi ada orang masuk itu orang surga, kata Nabi. Semua lihat ini. Jadi sahabat Nabi itu kalau sudah dengar jannah itu dikejar, Pak. Sama kalau kita mendengar proyek itu, Pak. Kalau kita dengar proyek surga, kapan surga itu? Kan sedekah mlebu surga, kapan surga itu? Kalau proyek kan langsung dapat ya. Orang itu masuk. Terus berapa hari lagi diulangi lagi. Yaqtali alaikum rajulun min ahlil jannah. Nanti ada orang masuk itu orang surga itu. Sampai 3 kali yang masuk ya orang itu terus. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran, ada apa yang orang ini? Tadinya waktu Rasul mengatakan begitu dikira yang masuk ini Abu Bakar, Ali, Umar yang top-top itu enggak. Orang yang enggak terkenal, namanya juga enggak dikenal. Akhirnya Abdullah bin Amr itu datang ke rumahnya minta untuk menjadi tamunya 3 hari. Jadi dia bilang, saya ini ada masalah, boleh saya tidur di rumah Anda? Oh silakan. Dan orang kalau menerima tamu itu wajibnya 3 hari. 3 hari itu wajib. Kalau 4 hari sudah sodako, Pak. Nah kalau tamu 1 bulan itu namanya indekos. Jadi Islam ini mengagumkan, Pak. Tuan rumahnya ada akhlaknya, tamunya juga ada akhlaknya. Akhirnya orang itu datang ke rumahnya orang itu mau tahu orang ini kerja kenapa tiap hari. Ternyata biasa-biasa saja. Orangnya tidak terus malam, tidak tidur cuma dengar zikir subuh ke masjid sampai 3 hari. Akhirnya Abdullah ini ngaku, saya sebetulnya tidak ada masalah di rumah ini, cuma saya penasaran kok katanya Rasulullah Anda ini masuk surga. Lu masa katanya? Iya, Anda diomongkan masuk surga. Tolong diberitahu saya apa ini, amalan apa yang dikerjakan itu. Dia bilang, ana usolli kama yusallin nas wa asumu kama yasum. Saya tidak istimewa saya ini. Ya sholat seperti orang lain, puasa juga seperti orang lain. Coba diingat-ingat, barangkali ada yang lain gitu, ada yang lain. Amalan apa yang dikerjakan? Nggak ada. Akhirnya kurang ini Abdullah ini ketika sampai kalau misalnya di rumah kita ada pagarnya dipanggil. Oh iya ada yang lupa. Katanya orang ini apa? Orang ini jualan di pasar. Kemudian kalau sudah barangnya laku gitu Pak ya, terus teman-temannya belum laku, lalu mengatakan, ya Allah hari ini saya sudah laku, teman saya belum ya Allah. Coba permudah. Itu orang kalau nggak hatinya bersih nggak bisa begitu Pak. Itu orang bersih. Terus dia bilang, saya kalau mau tidur
itu saya mengingat-ingat siapa hari ini yang berbuat salah ya. Oh si fulan, ya Rob, orang itu saya maafkan, orang itu saya maafkan. Katanya, ya ini yang kita nggak punya ini. Disebut oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau ngomong ini orang ini masuk surga pasti. Sebaliknya juga begitu. Rasulullah mengahada min ahlin nar, pasti. Karena apa? Diberitahu Allah. Nah kalau kita kan kira-kira kok ini. Nanti kalau ada mayit cepet, oh ini surga. Surga. Sama ngomongnya enteng, oh ini kurus ya pasti cepet. Terus mayitnya lemu, wah beruang itu soalnya. Ini kira-kira semua. Kalau Nabi tidak ada kira-kira, semua diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, kesimpulannya saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Karena saya di sini orang yang paling banyak bicara. Jadi yang paling banyak bicara pasti paling banyak salahnya. Mohon diikhlaskan segala kesalahan dan khilafan. Minal aidin wal faizin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.